어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quer Firnanda, NIM 21403131 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai pengelolaan resiko UMKM. Jangan lupa like karena like kalian sangat berharga. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa poin-poin yang meliputi atau yang ada dalam pengelolaan resiko UMKM. Poin pertama yaitu tentang manajemen resiko UMKM, poin kedua tentang pengelolaan resiko UMKM, dan poin ketiga adalah pengendalian resiko UMKM. Nah, membahas tentang resiko nih, pasti kalian gak asing kan dengan yang namanya resiko, karena dalam kehidupan sehari-hari itu tidak bisa terlepaskan. Setiap kegiatan itu pasti ada resikonya, apalagi dalam kegiatan berbisnis. Untuk itu diperlukan adanya manajemen resiko. Nah, manajemen resiko ini adalah proses yang melibatkan semua kegiatan seperti posisi, proyek, produk, ataupun aset. Nah, manajemen resiko itu tadi lalu diidentifikasi, diukur, dan dikelola secara global dari pihak organisasi maupun dari pihak perusahaan. Manajemen resiko terintegrasi, setiap keputusan yang diambil akan dipilih strateginya berdasarkan info yang valid dan aktual. Selanjutnya, mengenai konsep manajemen resiko. Konsep manajemen resiko ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, resiko murni, dan yang kedua, resiko spekulatif. Resiko murni yaitu di mana kerugian ada dan keuntungan tidak ada. Contohnya kayak kecelakaan, kebakaran, bencana alam seperti banjir, gunung meletus, dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya kan ada resiko spekulatif. Resiko spekulatif ini kayak UMKM, jadi kayak diharapkan adanya keuntungan juga, diharapkan juga ada kerugiannya juga. Selanjutnya ada proses manajemen resiko. Proses manajemen resiko meliputi perencanaan dan pelaksanaan. Perencanaan manajemen resiko bisa dimulai dengan menetapkan visi dan misi tujuan yang berkaitan dengan manajemen resiko. Kemudian perencanaan manajemen resiko bisa diteruskan dengan penetapan target, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen resiko. Akan lebih baik jika visi, misi, kebijakan, dan prosedur tersebut dituangkan secara tertulis. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan. Pelaksanaan manajemen resiko meliputi aktivitas operasional yang berkaitan dengan manajemen resiko, seperti proses identifikasi, proses evaluasi dan pengukuran resiko, dan pengelolaan resiko. Identifikasi resiko adalah teknik untuk mengidentifikasi, misal dengan menelusuri sumber resiko sampai terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Terus kalau evaluasi itu adalah untuk memahami karakteristik resiko dengan baik. Jika kita memperoleh pemahaman yang lebih baik, maka resiko akan lebih mudah dikendalikan. Selanjutnya mengenai pengelolaan resiko, ada beberapa cara untuk mengelola resiko, yaitu dengan cara penghindaran, ditahan atau retention. Yang ketiga bisa diverifikasi, yang keempat transfer resiko, yang kelima pengendalian resiko, dan yang keenam pendanaan resiko. Poin selanjutnya mengenai pengelolaan resiko UMKM. Resiko adalah kata yang kita dengar setiap hari, seringkali berkonotasi negatif, sesuatu yang tidak patut diapresiasi dan sebaiknya dihindari sebisa mungkin. Resiko sendiri timbul karena adanya ketidakpastian. Dalam dunia bisnis, resiko akan selalu ditemui akibat adanya ketidakpastian yang tidak dapat diprediksi. Hal ini dapat menimbulkan kerugian. Hal yang sama juga berlaku pada usaha kecil dan menengah atau UKM. Basis modal yang kurang kuat sehingga menimbulkan resiko gangguan operasional, kerugian finansial, bahkan kebangkrutan. Walaupun resikonya bermacam-macam dan pasti ada di dunia industri, namun resiko bisa saja terdeteksi lebih dini sehingga dampak yang mungkin terjadi dapat diramalkan.
Kelola resiko agar resiko tidak terjadi gangguan dalam operasional kegiatan industri ini biasanya disebut dengan manajemen resiko atau risk management. Resiko ini tuh tidak hanya terjadi pada perusahaan besar saja, namun juga bisa terjadi pada perusahaan kecil atau usaha kecil seperti UMKM. Risiko akan muncul setiap saat dan pada setiap orang karena pada dasarnya segala sesuatu sangat erat kaitannya dengan resiko. Manajemen keuangan menjadi core berkembangnya bisnis dan permasalahan banyak pelaku UMKM. Memiliki arus kas yang kuat dapat membuat bisnis berjalan karena pada dasarnya manajemen keuangan berhubungan langsung dengan arus kas. Pengelolaan arus kas yang salah akan menimbulkan masalah pada bisnis. Banyak sekali UMKM yang terlalu fokus pada proses produksi tanpa memperhatikan pemasaran, distribusi barang, dan pemasaran kurang tepat. Kurangnya channel untuk mendistribusikan barang, rekomendasi teman, dan pemasaran dari mulut ke mulut bahkan menjadi channel favorit pelaku UMKM dalam memasarkan produknya. Kenyataan di lapangan, pelaku UMKM yang dominasi oleh generasi X ini hanya berfokus pada kualitas produksi barang saja, sehingga terkadang distribusi menjadi kurang fokus dan ditempatkan pada nomor kesekian. Padahal salah satu permasalahan UMKM yang sering dihadapi oleh suatu usaha kecil adalah distribusi dan pemasaran yang kurang tepat. Dalam setiap pengelolaan resiko, menjadi pemilik usaha dituntut cermat dan tepat mengambil keputusan bukan hanya untuk jangka pendek dan menengah usaha, tapi juga dalam jangka panjang. Kunci utama dalam manajemen resiko adalah menetapkan prioritas masalah yang harus diselesaikan dengan memperkirakan skenario terburuk yang mungkin akan terjadi. Namun, resiko merupakan proses yang melekat pada setiap proses bisnis di setiap bagian dan level dalam perusahaan atau organisasi skala UMKM, sehingga mampu memberikan keyakinan tercapainya tujuan dan mengurangi ketidakpastian yang melekat pada suatu proses bisnis yang pada akhirnya akan menciptakan kesempatan atau opportunity secara lebih sistematis. Poin selanjutnya, pengendalian risiko UMKM. Pengendalian risiko UMKM adalah langkah-langkah yang diambil oleh suatu organisasi atau usaha untuk mengidentifikasi, menilai, mengurangi, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi tujuan dan kinerja mereka. Untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, pengendalian risiko penting untuk memastikan kelangsungan bisnis, pertumbuhan, dan keberlanjutan jangka panjang. Berikut ada beberapa langkah yang dapat membantu UMKM dalam mengendalikan risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Identifikasi sebagai jenis risiko yang mungkin mempengaruhi UMKM Anda seperti risiko operasional, finansial, strategi, hukum, atau reputasi. Libatkan semua pemangku kepentingan termasuk pemilik usaha, karyawan, mitra bisnis dalam proses identifikasi risiko. Yang kedua, ada evaluasi risiko. Nilai setiap risiko berdasarkan probabilitas terjadinya dan dampaknya pada bisnis Anda. Prioritaskan risiko-risiko yang memiliki dampak tinggi dan probabilitas tinggi. Yang ketiga, ada pengurangan risiko. Setelah mengidentifikasi risiko-risiko utama, cara untuk menguranginya yaitu bisa melibatkan perubahan dalam proses bisnis, investasi, dan pelatihan atau perubahan kebijakan. Pertimbangan penggunaan asuransi untuk melindungi bisnis Anda dari risiko tertentu. Yang keempat, rencanakan respons terhadap risiko. Buat rencana respon untuk setiap risiko yang diidentifikasi. Ini harus mencakup tindakan yang harus diambil jika risiko tersebut terjadi. Pastikan bahwa semua anggota tim memahami rencana respons yang dapat menjalankan dengan efektif. Yang kelima, dengan cara monitoring dan pelaporan, selalu pantau risiko-risiko yang telah diidentifikasi dan pastikan bahwa pengendalian risiko yang diterapkan berfungsi dengan baik. Bukan sistem pelaporan yang efektif untuk menginformasikan pemangku kepentingan tentang status risiko dan tindakan yang diambil untuk mengatasinya. Jadi kita itu harus melakukan monitoring dan pelaporan secara berkala. Edukasi dan pelatihan. Pastikan bahwa semua anggota tim dan pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang kuat tentang risiko dan pengendalian risiko. Sediakan pelatihan secara berkala tentang praktik pengelolaan risiko terbaik.
Yang ketujuh ada fleksibilitas dan adaptabilitas. UMKM perlu fleksibel dan siap beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis, termasuk perubahan risiko yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir, yang ke-8, konsultasi profesional. Pertimbangan untuk mendapat nasihat dari profesional atau konsultan risiko yang berpengalaman, terutama jika risiko yang dihadapi kompleks atau tidak familiar bagi Anda. Tahap berikutnya dari proses manajemen risiko adalah pengendalian yang meliputi evaluasi secara periodik, pelaksanaan manajemen risiko, output laporan yang dihasilkan oleh manajemen risiko, dan umpan balik atau feedback. Format pelaporan manajemen risiko bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lainnya dan dari satu kegiatan-kegiatan lainnya. Alhamdulillah. Presentasi sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak. Selanjutnya ada kesimpulan. Rangkuman dari semua materi. Silakan disimak lagi. Nah, jadi kesimpulannya adalah resiko merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan manusia sehari-hari, tak terkecuali pada kegiatan berbisnis. Proses manajemen resiko adalah hal yang relevan dengan proses pengambilan keputusan yang ada di perusahaan atau di sebuah organisasi. Resiko adalah kata yang kita dengar setiap hari, seringkali berkonotasi negatif, sesuatu yang tidak patut diapresiasi dan sebaiknya dihindari sebisa mungkin. Resiko sendiri timbul karena adanya ketidakpastian. Ketidakpastian yang tidak dapat diprediksi dapat menimbulkan kerugian. Pengendalian risiko atau risk management adalah langkah-langkah yang diambil oleh suatu organisasi atau usaha untuk mengidentifikasi, menilai, mengurangi, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi tujuan dan kinerja mereka. Untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, pengendalian risiko penting untuk memastikan kelangsungan bisnis pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my God, did you call me baby? Maybe. Is that okay? Yeah, it's cool. I like that. Cool. You make it look like it's magic. Oh yeah. 'Cause I see nobody but you. I'm never confused. Hey, I'm so used to being used. So I love when I'm unexpected. 'Cause I hate when I'm always expected. So I'ma care for you. I'ma care for you. Yeah. 'Cause girl, you're perfect. You're always worth it. And you deserve it. The way you work it. You make it look like it's magic. Oh yeah. 'Cause I see nobody but you. I'm never confused. Hey, I'm so used to being used. So I love when I'm unexpected. 'Cause I hate when I'm always expected. So I'ma care for you. I'ma care for you. Yeah. 'Cause girl, you're perfect. You're always worth it. And you deserve it. The way you work it. You make it look like it's magic. Oh yeah. 'Cause I see nobody but you. I'm never confused. Hey, I'm so used to being used. So I love when I'm unexpected. 'Cause I hate when I'm always expected. So I'ma care for you. I'ma care for you. Yeah. 'Cause girl, you're perfect. You're always worth it. And you deserve it. The way you work it. You make it look like it's magic. Oh yeah. 'Cause I see nobody but you. I'm never confused.